Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, pelajaran hari ini atau video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita ke inti pada materi video kali ini, kalian harus tahu terlebih dahulu kompetensi dasar dalam mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Kompetensi dasar 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasarnya, maka kalian juga harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan model matematika dan dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode penyelesaiannya seperti substitusi dan eliminasi. Nah, setelah kalian mengetahui, inilah tujuan-tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi pada video kali ini. Ayo kita amati masalah pada video berikut ini. Hai Tono. Hai Rina. Kamu dari mana? Aku mau ke rumah Bayu, Rin. Tadi kami ketemu di tempat fotokopi untuk membeli alat tulis. Kemudian tadi dia buru-buru dan alat tulis yang sudah kubeli tadi terbawa olehnya. Makanya aku sekarang mau ke rumahnya. Kebetulan sekali, Ton. Aku juga mau ke tempat fotokopi untuk membeli alat tulis. Tadi kamu beli apa saja, Ton? Tadi aku membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen. Sedangkan Bayu tadi membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen. Aku juga mau ke tempat fotokopi. Jalannya barengan aja yuk, boleh kan? Boleh dong. Tapi tadi sewaktu aku kesana tempat fotokopinya udah mau tutup. Kata penjualnya ada acara jadi tutup lebih awal. Mending kamu kesananya besok saja. Oke Ton, makasih atas informasinya ya Ton. Iya, sama-sama Rin. Ton, kamu tahu nggak harga satu buku tulis dan 1 pulpen? Aku mau membeli 1 buku tulis dan 1 pulpen, tapi uangku tinggal 3.000. Aku takut kurang, Ton. Waduh Rin, aku kurang tahu. Soalnya tadi aku bawa uang 10.000 dan ku kasih semuanya kepada penjualnya dan dikembalikan 3.000. Jadi tadi aku beli 2 buku tulis dan 3 pulpen dengan harga 7.000. Ya, berarti kamu nggak tahu dong harga 1 buku tulis dan 1 pulpen. Ya sudah, aku tanya sama Bayu saja lah. Ya sudah, coba kamu tanyakan sama Bayu. Rina dan Tono pergi bersama-sama ke rumah Bayu. Setibanya di rumah Bayu. Hai Bayu. Hai Bayu. Hai Tono dan Rina. Rin, ada perlu apa nih sampai datang ke sini? Gini Bay, tadi aku jumpa sama Rina di jalan. Rina mau ke tempat fotokopi dan aku mau ke rumahmu untuk ngambil buku tulis dan pulpen yang terbawa samamu. Oh iya, buku dan pulpen yang kamu beli terbawa olehku nih. Jadi waktu kita ke tempat fotokopi, ibunya bilang mau tutup lebih awal. Jadi aku sarani Rina datangnya besok saja.
Iya, Bay. Nah, masalahnya uangku tinggal 3.000. Aku mau beli satu buku tulis dan satu pulpen. Nah, aku nanya sama Tono harga satu buku dan satu pulpen berapa. Tapi Tono nggak tahu karena dia tadi beli 2 buku tulis dan 3 pulpen dengan harga 7.000 dan tidak tahu harga satu buku tulis dan satu pulpennya berapa. Aku kesini mau nanya sama kamu, apakah kamu tahu harga satu buku tulis dan satu pulpen, Bay? Waduh Rin, maaf Rin, aku juga tidak tahu harga satu buku tulis dan satu pulpen. Karena tadi aku beli 3 buku tulis dan satu pulpen dengan harga 7.000. Oh ya udah deh, yang buat aku mikir uangku 3.000. Cukup nggak ya untuk beli satu buku tulis dan satu pulpen? Nah, masalah-masalah tadi kita bisa menyelesaikan masalah sirina dengan menggunakan matematika, yaitu menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus, dan karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, mengganti setiap besaran yang ada pada masalah tersebut menjadi variabel. Yang kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Dan yang ketiga, mencari solusi dari masalah tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, ini ada dua persamaan. Misalnya, persamaan pertama AX tambah BY sama dengan C. Persamaan kedua DX tambah EY sama dengan F. Di mana X dan Y adalah variabel dengan pangkat 1 dan A, B, D, dan E adalah koefisien. Sedangkan C dan F adalah konstanta. Penyelesaiannya berupa nilai dari variabel X dan Y. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan masalah sirina tadi. Langkah yang pertama, kita mengganti setiap besaran yang ada pada masalah tersebut menjadi variabel. Nah, pada masalah sirina tadi, besaran yang ada 2, yaitu harga buku tulis dan harga pulpen. Kita ganti harga buku tulis menjadi X dan harga pulpen menjadi Y. Nah, untuk langkah yang kedua, mari kita buat model matematika dari masalah tersebut. Persamaan yang pertama, si Tono tadi membeli 2 buku tulis dan 3 pulpen dengan harga 7.000. Karena kita sudah mengganti buku tulis menjadi variabel X dan pulpen menjadi Y, maka model matematikanya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 7.000. Ini kita namakan menjadi persamaan pertama. Selanjutnya, yang kedua, Bayu membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen dengan harga 7.000. Karena kita sudah mengganti buku tulis menjadi variabel X dan pulpen menjadi Y,
Maka untuk model matematikanya dari yang sudah dibeli Bayu adalah 3x ditambah y sama dengan 7.000. Nah, persamaan ini kita namakan dengan persamaan kedua. Maka model matematika dari masalah tersebut adalah 2x tambah 3y sama dengan 7.000 dan 3x ditambah y sama dengan 7.000. Nah, langkah yang ketiga, kita menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode-metode penyelesaian. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Metode yang pertama ada yang namanya metode grafik. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Metode yang kedua ada namanya metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga nilai variabel lainnya bisa diketahui. Metode penyelesaian yang ketiga adalah metode substitusi. Metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Dan untuk metode penyelesaian yang keempat adalah metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah si Rina tadi, kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, tujuan dari metode eliminasi adalah untuk menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel sehingga variabel lainnya dapat diketahui nilainya. Balik ke masalah tadi. Persamaannya atau model matematikanya adalah 2x tambah 3y sama dengan 7.000 dan yang kedua 3x tambah y sama dengan 7.000. Nah, harus kita eliminasi salah satu variabel sehingga variabel lainnya dapat diketahui. Jadi, kita nih memilih mau mengeliminasi variabel apa, x atau y. Kalau kita mau mengeliminasi variabel x, maka kita harus menyamakan nilai koefisien variabel x dari kedua persamaan tersebut. Untuk menyamakan koefisien variabel x, maka persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 2. Maka persamaan pertama menjadi 6x ditambah 9y sama dengan 21.000. Sedangkan persamaan kedua menjadi 6x ditambah 2y sama dengan 14.000. Kemudian kedua persamaan tersebut kita kurangkan sehingga hasilnya 7y sama dengan 7.000. Y sama dengan 7.000 dibagi 7. Y sama dengan 1.000. Maka harga satu pulpen adalah 1.000. Nah, setelah kita mengetahui Y-nya sama dengan 1.000, maka kita akan menggunakan metode substitusi.
Metode substitusi ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Nah, karena sudah diketahui nilai variabel Y adalah 1000, maka kita akan mengganti nilai Y ke persamaan 3X ditambah Y sama dengan 7000. Maka setelah diganti Y-nya menjadi 1000, persamaannya menjadi 3X ditambah 1000 sama dengan 7000. Kemudian sama-sama dikurangi 1000, maka menjadi 3X sama dengan 7000 dikurang 1000. 3X sama dengan 6000. X sama dengan 6000 dibagi 3, maka X sama dengan 2000. X adalah harga satu buku tulis, maka harga satu buku tulis adalah Rp2.000. Jadi harga satu buku tulis dan satu pulpen 2000 tambah 1000 sama dengan 3000. Sehingga masalah si Rina ini terpecahkan. Uang yang di kantongnya ternyata cukup untuk membeli satu buku tulis dan satu pulpen. Oke, untuk contoh berikutnya, contoh yang kedua, Pak Doni pedagang di toko pakaian. Ia menjual kemeja dan celana. Di dalam daftar harga terdapat harga satu buah kemeja dan 3 celana sebesar Rp295.000, sedangkan harga 3 buah kemeja dan 2 celana sebesar Rp325.000. Berapa harga masing-masing kemeja dan celana? Yang ditanya adalah harga satu kemeja dan satu celana. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, langkah pertama adalah mengubah semua besaran yang ada pada masalah atau pada soal tersebut menjadi variabel. Nah, pada masalah tersebut ada harga kemeja dan harga celana. Kita ganti atau kita ubah harga kemeja menjadi suatu variabel, yaitu misalnya variabel X, dan harga celana kita ubah menjadi variabel Y. Jadi X adalah harga kemeja dan Y adalah harga celana. Setelah kita mengubah besaran yang ada pada soal atau masalah tersebut menjadi suatu variabel, kemudian langkah yang kedua adalah membuat model matematika dari masalah tersebut. Nah, yang pertama, pedagang tersebut menjual satu kemeja dan 3 celana sebesar Rp295.000. Satu kemeja sudah kita ubah tadi menjadi variabel X, maka X ditambah 3Y sama dengan 295.000. Dan persamaan ini dinamakan dengan persamaan pertama. Selanjutnya untuk pernyataan kedua, pedagang tersebut menjual 3 kemeja dan 2 buah celana sebesar Rp325.000. Maka model matematikanya
Kemeja sudah kita ubah menjadi variabel X dan celana menjadi variabel Y, maka ada 3 kemeja, maka 3X ditambah 2 buah celana yaitu 2Y sama dengan 325.000. Maka model matematikanya itu 3X tambah 2Y sama dengan 325.000. Dan persamaan ini dinamakan menjadi persamaan yang kedua. Sehingga dari dua persamaan tersebut, model matematikanya adalah X ditambah 3Y sama dengan 295.000 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 325.000. Oke, selanjutnya setelah kita membuat model matematika, langkah yang terakhir adalah mencari solusi dengan menggunakan metode penyelesaian. Jadi dari masalah tersebut kita cari solusinya. Di sini kita menggunakan metode eliminasi, di mana kita akan pertama kali mengeliminasi variabel X, yaitu sehingga kita samakan nilai koefisien X menjadi 3. Jadi pada persamaan pertama kita kalikan 3 dan persamaan kedua kita kalikan 1, sehingga hasil dari kalian tersebut persamaan 1 menjadi 3X ditambah 9Y sama dengan 885.000. Persamaan kedua menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 325.000. Kemudian dikurangkan, hasilnya adalah 7Y sama dengan 560.000. Y sama dengan 560.000 dibagi 7, Y sama dengan 80.000. Maka harga satu celana adalah 80.000. Untuk selanjutnya, setelah mengetahui nilai Y sama dengan 8.000, kita menggunakan metode substitusi, yaitu substitusikan nilai Y sama dengan 80.000 ke persamaan X ditambah 3Y sama dengan 295.000, sehingga persamaannya menjadi X ditambah 3 kali Y. Y-nya kita ganti 80.000, maka 3 dikali 80.000 sama dengan 295.000. Kemudian X ditambah hasil dari 3 dikali 80.000 adalah 240.000, sehingga X tambah 240.000 sama dengan 295.000. Kemudian ini kita kedua sisi kita kurangkan dengan 240.000, maka X sama dengan 295.000 dikurang 240.000, X sama dengan 55.000. Maka harga satu kemeja adalah Rp55.000. Kemudian jadi yang ditanya adalah harga masing-masing satu kemeja dan satu celana. Jadi harga masing-masing satu kemeja dan satu celana adalah Rp55.000 dan Rp80.000. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Bu Tina dan Bu Dinda pergi ke pasar Senin untuk membeli lauk pauk untuk keperluan sehari-hari. Bu Tina membeli 2 ikan mas dan 3 ikat bayam dengan harga Rp39.000. Sedangkan Bu Dinda membeli 3 ikat bayam dan 3 ikan mas dengan harga Rp54.000. Pada penjual yang sama,
Andaikan ada seorang ibu membawa uang Rp100.000 dan ia membeli 2 ikat bayam dan 4 ikan mas di tempat tersebut, berapakah sisa uang ibu tersebut? Kemudian kita ubah besarannya yang ada pada masalah tersebut, yaitu ikan mas dan bayam, kita ubah menjadi variabel, yaitu kita misalkan X sebagai harga ikan mas dan Y adalah kita misalkan sebagai harga ikat bayam. Kemudian kita buat model matematika belanjaan dari Bu Tina. Dia membeli 2 ikan mas dan 3 bayam dengan harga Rp39.000. Maka model matematikanya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan Rp39.000. Dan ini akan menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita buat model matematika dari belanjaan Bu Dinda. Bu Dinda membeli 3 ikan mas dan 3 bayam dengan harga Rp54.000. Maka model matematikanya adalah 3X ditambah 3Y sama dengan Rp54.000. Dan ini akan menjadi persamaan yang kedua. Kemudian pertanyaannya, jika seorang ibu membeli 4 ikan mas dan 2 bayam, berapakah harganya? Dengan uang Rp100.000 berapakah sisa dari membeli belanjaan tersebut? Maka yang ditanya adalah 4X ditambah 2Y. Kemudian setelah kita mengetahui model matematika dan apa yang ditanya, kita selesaikan menggunakan metode penyelesaian. Yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi dengan mengeliminasi variabel Y. Persamaan 1, 2X tambah 3Y sama dengan 39.000. Persamaan kedua, 3X ditambah 3Y sama dengan 54.000. Nah, di sini ada variabel Y dengan koefisien yang sama, jadi kita tidak perlu menyamakan lagi, maka tinggal langsung kita kurangkan saja. Maka 2X dikurang 3X sama dengan negatif X. 3Y kurang 3Y sama dengan 0, maka tidak usah ditulis. Kemudian sama dengan 39 dikurang 54.000 sama dengan negatif 15.000. Kedua sisi kita kalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya adalah X sama dengan 15.000. Kemudian kita menggunakan metode substitusi, yaitu mensubstitusikan nilai X sama dengan 15.000 ke persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 39.000. Maka 2 dikali 15.000 ditambah 3Y sama dengan 39.000, yaitu 2 kali 15.000 adalah 30.000 ditambah 3Y sama dengan 39.000. Selanjutnya, kedua sisi kita kurangkan dengan 30.000, maka 30.000 dikurang 30.000 0, tinggal 3Y sama dengan 39.000 dikurang 30.000. Kemudian 3Y sama dengan hasil dari 39 dikurang 30.000 adalah 9.000, maka Y sama dengan 9.000 dibagi 3, Y sama dengan 3.000. Selanjutnya, pertanyaannya adalah 4X ditambah 2Y itu berapa? Maka 4X ditambah 2Y sama dengan 4 dikali 15.000 ditambah 2 kali 30.000 sama dengan
4 kali 15.000 adalah 60.000 ditambah 2 kali 3.000 sama dengan 6.000, maka 60.000 tambah 6.000 sama dengan 66.000. Nah, belanjaan ibu tersebut telah menghabiskan uang sebesar 66.000. Sehingga sisa uang ibu tersebut yang awalnya ibu tersebut membawa uang 100.000, maka sisanya adalah 100.000 dikurang 66.000 sama dengan 34.000. Jadi sisa uang ibu tersebut setelah membeli 4 ikan mas dan 2 ikat bayam adalah Rp34.000. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah ada lebih dari satu persamaan linear dengan dua variabel yang hanya memiliki satu penyelesaian. Dan dalam menyelesaikan SPLDV terdapat metode penyelesaian, salah satunya adalah metode gabungan, yaitu menggabungkan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Di mana metode eliminasi adalah mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Sedangkan metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Oke, sampai sini saja video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.